Jam 9 pagi itu dokter aja belum datang. Padahal disuruh Ya, jam 9 pagi. disuruh datang, kita nunggu sampai kata itu imaratnya apa? Iya, sama Pegawainya itu nunggu sampai jam 12. Udah jam 12 katanya Nunggu sampai jam 2. belum datang juga. Saya pikirnya mungkin habis sholat. Ya akhirnya sampai jam 2 baru saya dipanggil. Langsung dijemput masuk ke ruang operasi. Masya Allah. Lamanya enggak waktunya dalam operasi? Ya alhamdulillah nggak ada 1 jam di ruang operasi. Terus udah dioperasi disalin ke ruangnya itu ICU 1,5 jam karena harus pakai pasang infus, nunggu stabil dulu, dicek darahnya semuanya beres, baru saya diantar ke ruang. Dan sekarang Mbak Jum alhamdulillah udah stabil, udah operasi, udah lancar. Semoga diberikan kesembuhan, sehat walafiat buat Mbak Jum dan juga Hanan. Amin buat kita semua insyaallah. Mbak Jum, gimana perasaannya mau masuk ke ruangan operasi kemarin itu? Bisa diceritakan buat para subscriber saya ataupun teman-teman yang telah nonton. Saya ini bukan untuk apa-apa, hanya saya untuk berbagi informasi buat seorang TKW yang kerja di Arab Saudi di video saya ini. Ya, pertama datang kan saya disuruh ganti baju dulu. Terus kan celananya belum karena musim dingin, takut kedinginan, katanya dia suruh ganti baju, suruh buka semua yang bagian atas, disuruh pakai baju rumah sakit. Udah dipakai baju rumah sakit, saya dipasang infus 1 botol sebelum operasi. Jadi udah itu sampai jam 2 masuk jam operasi, saya dibawa ke ruangan dulu, saya ditanyain dulu formulir, dicek dulu formulir warga operasinya benar nggak, saya ini tanyain nama, tanyain umur. Saya tuh udah gemetar gini tuh, selain saya takut dan juga di ruang yang mau operasi itu kan dingin gitu. Saya menggigil terus, saya itu sambil gemetar saya jawab itu karena selain rasa takut dingin juga gitu. Gimana saya ini gitu aja pikiran saya itu, yang namanya juga operasi gitu. Iya, taruhannya nyawa gitu, mati nggak saya ini atau selamatkah saya ini gitu pikiran saya itu. Tapi kan saya daripada saya dibiarin kan penyakit saya makin lama kan makin besar gitu. Akhirnya saya tawakal Allah, walaupun di hati itu terasa takut gitu. Udah dicek semua itu, saya itu dimasukin ke ruang operasi. Udah di ruang operasi, saya itu bajunya diturunin separuh di sini, terus di belakang dipasangin semua itu alat operasi, terus dipasang infus lagi sama cek darah. Dan dokternya datang, sebelum saya dikasih oksigen itu saya disuruh doa dulu. Doa dia yang baca, saya ngikutin. Disuruh ikutin apa kata dokter? Orang Arab, saya kan harus ngikutin doanya bahasa Arab gitu. Selain ikutin doa bahasa Arab, saya juga di hati kan punya bahasa sendiri gitu. Udah selesai doa ya saya ucapin tawakal Allah, tawakaltu ala Muhammad Rasulullah. Terus saya disuruh hisap itu oksigen. Nah, karena di oksigen itu ada biusanya pakai oksigen, Mbak Jum. Biusnya itu semua dikomplit pakai oksigen itu. Saya hisap 1 kali, saya tuh masih keingat. Ya, masih kerasa, dan saya udah kerasa pusingnya. Udah itu saya disuruh tarik nafas lagi 1 kali. Udah setelah itu saya udah nggak ingat apa-apa lagi. Udah itu pas saya sadar itu mungkin udah selesai operasi, saya dipindahkan di kamar sebelah. Saya dengar itu suara ranjang itu kan dia dorong, berarti saya ini udah sadar. Saya
belum kuat buka mata. Tadinya buka merasa mata. takut Iya. dan menggigil ya karena merasa operasi seperti apa, dan Iya. baru kali ini Mbak Jum merasa operasi ya Mbak Jum. Iya, tiba-tiba udah selesai operasi baru saya sadar gitu. Pas dipindahin ke kamar sebelah tuh dokternya bilang, ya ya mama, ya ya mama. Sadar katanya, ini udah beres katanya. Ya udah, Alhamdulillah. saya buka mata tuh lihat semua orang tuh kayak bayang-bayang gitu. Mereka tuh belum jelas saya lihatnya itu. Prosesnya berapa jam itu Mbak Jum itu Ya, operasinya? teman saya itu katanya nggak ada 1 jam katanya. Oh, nggak ada 1 jam. jam. Termasuk cepat lah. Ya alhamdulillah juga. Cepat. Apa Payudara. payudaranya itu udah 6 cm ya Mbak Jum? Iya. Oh, tinggal sedikit ya Allah. Ya alhamdulillah ini ya. Tadi sih dikasih tahu sama dokter datang karena ini kan hari libur, nggak ada jadwal dokter karena saya udah nggak ada apa-apa lagi. Dokter datang katanya kamu udah sembuh katanya. Terus dia buka HP-nya, dikasih lihat foto itu yang dioperasi itu, bekasnya itu katanya udah 6 cm. Lah terus mana bekasnya itu Mbak Jum yang dioperasi itu? Masih di rumah sakit katanya itu, tunggu 15 hari yang dikeluarin itu karena masih di itu. Masih dalam proses. Iya, katanya di Buat apa? katanya tuh di apa namanya itu di laboratorium. Oh, katanya mau jadi buat dicek mungkin dulu sama dicek. dokternya tuh nggak tahu bahasa dokternya tuh mau diapain, katanya masih di laboratorium, katanya nunggu 15 hari baru bisa diambil katanya. Oh, mungkin dokter itu mungkin mau diprakter apa mau di apa Ibaratnya bahwa mau ini penyakit dipraktek. ya Kanker apa tumor? kanker apa tumor apa gimana. Ya, kalau orang sini kan cuman bilangnya kis ini, kalau kita kan kanker tumor. Iya. Itu kalau Arabnya bilang kis, katanya kis. Ya alhamdulillah Mbak Jum, berkat beliau Madam dan Abu ya, Mbak Jum bisa menyelesaikan penyakitnya di dalam tubuhnya. Iya alhamdulillah. Terima kasih banyak Hanan telah menolong dan bantu mengikhlaskan buat Mbak Jum. Kalau nggak ada mereka, Mungkin ada sesuatu yang mau diomongin. Bentar lagi satu. mungkin kalau nggak ada mereka kita nggak bisa apa-apa ya, karena kita kan pembantunya. Iya. Jelas kita, Betul. justru itulah. Coba Hanan mungkin ada pesan dan kesan buat Mbak Jum kalau habis dioperasi ini. Oh ya, kalau saya sih sebenarnya dari kemarin gitu ya, selalu itu mudah-mudahan saya tetap memohon. Kemarin itu saya khususkan untuk Mbak ini, bahkan saya niat benar-benar niat saya puasa untuk dia 1 hari. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya juga sama beliau mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kalau nggak ada dia, entah kita kan walaupun saya di sini benar. nggak tahu kiri kanan gitu, kalau tanpa kakinya beliau ini alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Jadi saya sama beliau kemarin alhamdulillah, bukannya ngungkit-ngungkit sih, alhamdulillah ya, dengan mudah-mudahan kita dikasih ridho Allah satu. Itu ridho Amin, dan ikhlas amin. itu yang paling utama. Alhamdulillah saya ucapkan itu bersama beliau terima kasih, beribu terima kasih, karena beliau itu masya Allah kesana kemari gitu biar agak membantu dan Mbak ini dapat keringanan. Meringankan Kalau hati dia itu dan sih, tangan untuk membantu Mbak Jum. Kalau pertama dia itu sih sesudah tahu penyakitnya itu cepat-cepat ingin dioperasi, tapi beliau punya pendapat lain lagi. Pelan-pelan insya Allah nggak bakalan lambat, pokoknya dalam sebulan, proses sebulan itu udah insya Allah operasi gitu. Jadi beliau alhamdulillah pergi ibaratnya ke rumah sakit, udah itu minta ke dokter untuk penjelasan bagaimana kita untuk mengajukan surat dari rumah sakit, udah keluar hasilnya hasil penyakitnya itu kan bukan pemutusan dokter itu untuk mau ngasih kita ibaratnya free ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya. Untuk mendapat keringanan bayar setengah, tapi kita harus mengajukan surat yang dari dokter, hasil kepala dari dokter itu kita mengajukan ada ke tempat di sini itu khusus itu ibaratnya kalau di kita itu bantuan sedekah gitu ya. Apa kalau bahasa di sininya itu? Kalau di sini itu bahasanya tuh zam-zam. Jam-jamnya. Jamiyah zam-zam. Kenapa dibilangin jamiyah itu khusus, itu uang bukan dari pemerintah, itu uang dari hasil sedekah-sedekah orang. Sedekah gitu. sama orang-orang yang kaya gitu. Iya, tapi ada kantornya gitu. Oh iya Hanan, mau nanya sedikit ini. Karena
sebelum mau menganjurkan ke tempatnya jam-jamnya, berapa sih kata dokter seharusnya buat bayar operasinya Mbak Jum? Oh, penasaran ya? Iya, penasaran banget ini. Oh iya. Tadinya sih kata dokter itu 15.000 biayanya Wow, gitu. 15.000 dikalikan uang rupiah itu udah berapa? Lebih 50? Iya. Iya, 50 juta. Lebih kurang. Iya, kurang. Iya, lebih kurang. Iya, 50 ke atas. Iya, 50 ke atas, lebih. iya, Iya, lebih. tukeran sekarang. Lebih 50. Ya segitulah biayanya katanya itu dari dokter gitu. Lalu karena apa namanya tuh, kalau ini yang sakit sih katanya apa Iya. sakit Iya, mau iya cepet-cepet, aja gitu. katanya iya aja, tapi beliau ini katanya sebentar dulu sabar, mungkin ada jalan lain dari Allah ya. Alhamdulillah beliau mengadukan ke apa namanya itu hasil ini hasil apa namanya itu yang ronsen? iya, hasil ronsen segala-gala dari dokter itu apa kita mengajukan ke yang namanya itu Jam'iyah Zamzam gitu. Jadi berapa itu dari 15.000 sampai ke berapa potongannya itu? Ya, alhamdulillah dari sana itu dari Zamzam itu Iya. dia yang apa namanya itu menjatahkan bahwa dia Zamzam juga udah tahu bayarannya akan segini-segini. Iya, gitu. iya betul. Jadi iya, Masya Allah, terus katanya itu diketok langsung gitu dari Zamzam bahwa akan bayarannya itu tidak lebih tidak kurang segini. Jadi alhamdulillah Mbak ini dapat 7,5 gitu ya. Oh, Jadi Masya Allah, 50% 50% dipotong itu. Iya, alhamdulillah. Ya. 50%. Yang tadinya mau 15 akhirnya jadi 7.500 gitu. Makanya itu diskonnya itu jadi 50%. 50%. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah itu untung ada Abuya yang bisa nolong bawa ke jam-jamnya. Coba dibayangkan uang 15.000 real. Abuya yang Iya. lari ke sana ke sini ngurusin saya. Bayangin rumahnya itu dari rumah saya itu setengah jam. Dia berangkat dari rumahnya belum jemput saya, terus dibawa ke rumah sakit. Nanti pulangnya saya Antar balikin lagi, ya, ya. dianterin lagi ke rumah baru mereka pulang. Ya namanya kan Iya, dibantu, Masya Allah, dia tabarakallah. juga udah niatnya membantu Mbak Jum dari awal sampai akhir. Ya emang gitu caranya kalau membantu, bukan hanya membantu itu ngambil terus dibuang di jalan, itu namanya bukan Ya, Masya dibantu. Allah, perjuangan kami juga sangat panjang sebelum Ya, ini pokoknya kan perjuangannya kita sedih udah, gitu. ya, pergi ke rumah sakit yang lain dulu sebelum ini Dua dua kali ya? kali. Iya. Iya, iya. Kita pergi 2 kali itu nggak direspon baik, jadi nggak bagus kayaknya ya Mbak ya. Karena rumah sakit pertama itu emang rumah sakit mana? Bukannya nggak bagus saudara-saudara, Iya, kelamaan, bagus sih, iya, cuman lama. apa kan kasihan kalau dia nunggu sampai beberapa bulan. Ya emang itu rumah yang sakit dipikirin. apa yang nggak respon itu? Itu rumah sakit pemerintah lah gitu. Oh karena rumah sakit pemerintah emang itu Bukannya apa? nggak bagus. Bagus, Iya, cuman kan dikasih Banyak nunggu prosesnya. Dalam proses, prosesnya iya. tuh lama gitu. Iya. Akhirnya kita mikir kelamaan, jadi kita mikirnya ganti rumah sakit. masuk ke rumah sakit Masalah swasta. Rumah sakit yang sekarang nggak ada 1 bulan. Ya mungkin Masya inilah apa Allah. namanya itu jalan yang terbaik ya buat si Mbak ini. Alhamdulillah penyakitnya udah diangkat Allah gitu. Dan tadinya itu untuk membuktikan bahwa kita sama beliau ini pergi ke Zamzam ya, Iya. mau bikin video tapi nggak boleh katanya gitu. Iya Mbak Jum, ini kan Mbak Jum itu udah merasa lega, udah ketahuan penyakit, apalagi kan udah dioperasi. Alhamdulillah, semoga Mbak Jumu ini cepat sehat dan mudah-mudahan penyakit yang lainnya hilang semua. Pesan Mbak Jum ke Hanan apa sih? Saya tidak lupa banyak-banyak terima kasih sama Hanam dan juga Abuya. Syukron ketir Abuya. Kata Allah. الحمد لله على السلامة هذا أهم شيء طلعت وانتهت وكل شيء الحمد لله ما سوينا إلا لله سبحانه وتعالى Makanya senyum-senyum aja dari tadi tuh. أيوة Iya dan buat saya sebagai anaknya Abuya ya terima kasih banyak atas menolong saudara saya Mbak Jum. Tidak lupa kita itu banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Hanan, Abuya, Mbak Jum juga dikasih kesehatan, panjang umur, sehat walafiat atas memberikan informasi buatnya Reva Family. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Mbak Jum ini.
Mungkin sampai di sini video dari Reva Family, bukan bermaksud apa-apa, hanya untuk berbagi atau di-share ke teman-teman semua agar kita tahu bahwa tinggal di perantauan. Mudah-mudahan kita itu dikasih kesehatan, panjang umur. Bila ada kesalahan atau omongan yang kurang dikenal, mohon dimaafin. Dan bila ada kritikan atau saran dari teman-teman semua, mohon komen di kolom komentar. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.